Jumpa lagi Jaka TV. 5G segera datang. Ya, Telkomsel sudah mengumumkan mengenai 5G-nya. Ya, kami sudah pernah bahas juga soal 5G dan dasar-dasar 5G. Intinya 5G ini punya keunggulan dari si latensi atau pingnya, kalau kalian taunya ping ya. Kemampuan menampung penggunanya lebih banyak, mempercepat perkembangan teknologi sebuah negara. Lalu sama dengan 4G, maka 5G juga akan membawa peningkatan kenyamanan penggunaan data seluler di Indonesia. Dan kalau 4G aja sudah bisa membawa Gojek, Grab, Tokopedia, dan lain-lain, 5G bisa bawa apa? Bisa lebih banyak lagi mungkin yang bisa kita nikmati ya. Nah, sama dengan 2G, 3G, 4G, si 5G ini juga tidak membawa masalah kesehatan. Nah, kalau ada yang bilang ada masalah kesehatan, itu hoax doang ya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut mengenai perkembangan 5G di Indonesia. Ya, smartphone 5G udah banyak di Indonesia. iPhone 12 Pro Max misalnya, Find X3 Pro, kemudian Huawei juga ada punya di P40 series, kemudian Xiaomi, Poco, Samsung S21, itu semua udah katanya siap untuk 5G. Oh iya, kalau kalian yang anti 5G banget, ini pembahasan bukan untuk kalian. Ingat-ingat aja nanti kalau misalnya kalian anti banget ya nggak usah pakai 5G nanti ya. Oke, dalam bahasan kali ini kita akan bahas hal-hal yang sifatnya update dan masih bisa ada perubahan atau perkembangan lagi ke depannya. Adapun penyebutan istilah-istilah dalam pembahasan kali ini cenderung akan kami sederhanakan dalam rangka mempermudah pemahaman kalangan luas. Oke, mari kita mulai. Masih ingat ya, 5G itu artinya generasi kelima. Ya, ini adalah generasi kelima untuk jaringan seluler atau generasi jaringan untuk telepon yang mobile ya. Ya, smartphone kalian kan harus nyambung ke tiang pemancar atau penerima supaya bisa nyambung ke internet dan connect ke telepon yang lain. Kalau jaringan handphone ini disebutnya jaringan seluler. Makanya HP juga atau handphone juga disebut sebagai ponsel atau telepon seluler gitu ya. Jadi perhatikan bahwa 5G ini beda dengan 5 GHz di Wi-Fi 5 atau mau disamakan dengan Wi-Fi 6 itu jangan, itu beda banget. Itu Wi-Fi, itu bukan jaringan seluler. Nah, teknologi 5G itu sama dengan 2G, 3G, 4G dan nantinya juga pasti ada 6G juga, adalah hasil kerjasama konsorsium. Jadi para ilmuwan dari berbagai negara dan perusahaan telekomunikasi dari berbagai negara akan berkumpul bersama untuk membuat standar 5G. Dan begitu pula juga untuk 6G. Jadi bukan hasil satu negara tertentu saja. Bukan, nggak ada itu 5G punya negara ini doang. Nggak ada ya. Nah, baik 2G, 3G, 4G maupun 5G itu memiliki frekuensi tertentu ya, sama seperti radio dan TV. Dan frekuensi ini tentunya diatur oleh pemerintah supaya nggak simpang siur ya. Ya, ada yang bilang pita atau band atau spektrumnya sebenarnya tuh titiknya itu frekuensi sih sebetulnya ya. Tapi seringnya disebut sebagai pita frekuensi atau spektrum di situ ya. Karena ini sebenarnya bukan cuma satu frekuensi tertentu doang, tapi ini rentang frekuensi gitu ya. Jadi misalnya pita atau spektrum 1800 MHz misalnya, itu sebenarnya kan 1800-an MHz, di mana operator itu bisa punya dari 1820 sampai 1840 misalnya ya. Berarti dia punya 20 MHz di dalam 1800, atau misalnya dia punya 1850 sampai 1880, berarti operatornya punya 30 MHz di dalam 1800 gitu ya. Nah, masalah besar di Indonesia adalah pita frekuensi atau spektrum frekuensi di Indonesia ini sudah banyak banget yang dipakai. Jadi agak sulit untuk 5G bisa dibuatkan peraturan frekuensi atau pita resminya. Setidaknya untuk saat ini itu susah. Karena untuk memastikan satu spektrum saja atau satu pita saja bisa dipakai untuk 5G, itu harus ada pengguna pita frekuensi yang sebelumnya yang digusur dulu. Iya, misalnya mau masuk ke 2600 itu udah ada isinya 2600, mesti digeser dulu gitu ya. Dan memindahkan sesuatu layanan dari satu frekuensi itu tidak mudah, ini akan sulit sekali. Oke, 450, 900, 1800, 2100, dan 2300 adalah pita yang digunakan untuk komunikasi seluler di Indonesia dari 2G sampai 4G ya. Sementara pita lain itu sudah dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, mulai dari radio, TV, hingga komunikasi dari bumi ke satelit misalnya. Itu udah kepake semua di situ ya. Jadi ini bikin susah. Nah, tambahannya lagi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kalau kita mau membebaskan pita tertentu untuk spesial 5G, seharusnya Indonesia melihat pita mana saja yang pas untuk 5G. Oke, kita kembali ke 5G-nya sendiri. Seperti yang kita bahas, ada 5G yang namanya sub 6 atau sub
6. Ini maksudnya adalah di bawah, sub kan di bawah ya, di bawah 6. 6 apa? 6 GHz atau 6000 MHz. Ini menggunakan frekuensi seluler di bawah 6 GHz jadinya ya. Sama dengan yang sekarang dipakai oleh 4G, 3G, 2G itu di bawah 6 GHz semua. Lalu ada lagi 5G yang namanya adalah 5G millimeter wave. Ini frekuensinya yang puluhan ribu, yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk implementasi awal 5G tentunya 5G sub-6 atau sub-6 ini yang lebih masuk di akal. Smartphone 5G ready pun itu yang tadi saya kasih lihat itu semua siap untuk yang sub-6. Hampir di semua negara 5G sub-6 ini jadi yang paling awal dipakai untuk mengoperasikan atau menjalankan 5G-nya. Jadi yang kita akan bahas itu dalam lingkupnya 5G sub-6 dulu. Oke, kembali lagi. 450, 800, 900, 1800, 2100, dan 2300 adalah pita yang sudah digunakan untuk komunikasi seluler di Indonesia dari 2G sampai 4G. Sementara itu yang unik secara umum pita 700, 2600, dan 3000-an itu yang banyak dipakai untuk 5G. Ya, oke. Udah bingung. Kita bicara soal frekuensi sedikit aja ya. Nah, bagi yang udah paham tentang frekuensi dan sifatnya pasti udah paham banget yang saya akan mau ceritain ini ya. Makin kecil angka frekuensinya ya, berarti ukuran gelombangnya juga akan jadi makin panjang. Ya kan, frekuensi sedikit, gelombangnya yang jadi panjang. Berarti jarak jangkauan jaringan akan semakin jauh jaraknya ya. Nah, misalnya 700 MHz itu bisa menjangkau lebih jauh dibandingkan 2300 MHz. Artinya, dengan menggunakan pita 700 MHz, operator hanya butuh jumlah tiang pemancar lebih sedikit untuk mengcover luas area yang sama kalau dibandingkan kalau dengan dia menggunakan 2300 atau bahkan yang 3000-an. Tapi kenapa ada yang 2000-3000? Nah ini frekuensi yang lebih tinggi itu berarti latensi atau pingnya bisa jadi lebih rendah atau paling tidak lebih mudah untuk dibuat lebih rendah ya. Dan kecepatan transfer yang lebih tinggi itu juga jadi lebih mudah untuk dicapai. Jadi operator bisa memilih untuk pakai pita 3000-an mungkin untuk di daerah yang padat penduduknya supaya kecepatan 5G-nya tinggi dan latensinya rendah itu bisa terjamin. Tapi dia juga bisa menggunakan yang 700 untuk daerah luar perkotaan agar biaya operasional jadi lebih rendah karena kan butuh tiang pemancar yang lebih sedikit dan asumsinya di luar kota kan penggunanya juga pasti lebih sedikit. Nah, melihat dari situ, jadi idealnya harusnya Indonesia itu mengalokasikan pita yang di 700-an, 2600-an atau 3000-an untuk 5G ya. Masalahnya pita-pita tersebut semuanya masih terpakai untuk gusur pengguna sebelumnya itu tidak mudah karena itu sangat terkait dari sistem si penggunanya atau layanan penggunanya yang jadinya cukup rumit kalau layanannya harus dimatikan. Saya kasih contoh konkret aja ya, 700 MHz-nya aja deh. Ini sekarang dipakai oleh TV analog. Iya, di tahun 2020 masih hidup untuk TV analog. Yang pakai antena tanpa decoder-decoder itu yang langsung colok aja dari zaman dahulu kala. Nah, itu yang dipakai. Nah, untuk memindahkan 700 supaya bisa dipakai jadi untuk 5G, ini agak repot. Tapi sudah dicanangkan bahwa tanggal 2 November 2022 seharusnya akan menjadi saatnya switch total untuk TV dari analog ke digital. Jadi pada saat itu 700 MHz yang tadi dipakai oleh TV analog akan bebas. 2 November 2022 paling telat di situ ya. Jadi konversi ini kalau dilakukan seharusnya akan membuka pita 700 untuk 5G. Harusnya. Ya kan nggak bisa buru-buru ya. Harus ada sosialisasinya ya. Kan ada banyak TV non digital gitu ya yang kalau diputusnya sekarang langsung nggak bisa terima siaran TV. Itu masalah ya. Ini membuat 700 MHz baru bisa dibebaskan di akhir tahun 2022. Sementara itu yang 2600 MHz atau 2,6 MHz itu kabarnya baru bisa bebas di sekitar tahun 2025 atau secepat-cepatnya tahun 2024. Untuk yang 3300 dan 3500 kabarnya baru bisa bebas di kisaran tahun 2023. Nah, melihat kondisi ini berarti kalau maksain harus pakai frekuensi yang dianggap umum, jadinya 5G ini akan telat banget masuk Indonesia. Jalan keluarnya apa? Nah, ini nih. Kami melihat adanya aturan yang unik yang diberlakukan oleh Kemkominfo. Dan ini sudah lama sebetulnya, pelan-pelan diubah satu-satu gitu ya. Nah, aturan-aturan terhadap pita yang sudah dipakai untuk kebutuhan seluler di Indonesia. Aturan ini memudahkan para operator untuk mengimplementasikan teknologi seluler terbaru dengan cepat. Caranya gimana? Nah, sekarang ini nyaris semua pita yang digunakan sudah dinyatakan sebagai pita untuk teknologi yang netral. Artinya semua pita tersebut bisa bebas digunakan untuk 2G, 3G, 4G, dan 5G tentunya. Ya, jadi berdasarkan aturan mainnya, ya sebenarnya operator udah bisa aja mengimplementasikan 5G sejak awal 2020. Harusnya.
Tapi masalahnya semua pita mereka sudah cenderung kepake ya, karena udah padat banget. Jadi Kemkominfo pun melakukan lelang pita 2300. Pasti udah pernah dengar ya yang katanya pita buat 5G itu ya, yang akhirnya dimenangkan oleh Telkomsel dan Smartfren. Yang kebetulan keduanya itu sudah punya bandwidth di 2300 juga. Jadi keduanya bisa gabungin tuh bandwidth 2300 yang lama dengan bandwidth 2300 yang baru. Nah, karena 2300 adalah salah satu pita yang dibilang netral di sini untuk teknologinya, jadi baik Telkomsel maupun Smartfren bisa saja memanfaatkannya untuk 5G. Ya, jadi Kemkominfo tidak melelang pita 2300 sebagai pita khusus 5G. Ya, pemberitaan yang dibilang kata itu pita 5G nggak sepenuhnya benar ya. Tapi operator bisa memanfaatkannya untuk 5G. Kalau nggak mau dipakai buat 5G gimana? Boleh nggak? Boleh, bisa-bisa aja gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Telkomsel berdasarkan pemberitaan terakhir. Jadi Telkomsel memanfaatkannya untuk 5G. Segera setelah Lebaran 2021, Telkomsel terdengar menjalankan ULO atau uji laik operasional. Tentunya untuk memperoleh SKLO atau Surat Keterangan Laik Operasi. Ya, supaya kalian nggak bingung tuh singkatan-singkatannya ya. Nah, dari ULO ini atau uji laik operasional ini diketahui bahwa untuk pita 5G pertama yang akan digunakan Telkomsel, untuk pita 5G pertama yang akan digunakan oleh Telkomsel adalah band N40 atau 2300 MHz dengan anchor band di 1800 MHz. Yang 1800 nggak usah dipikirin lah, itu di 4G-nya ya, ini 5G-nya di 2300. Nah, Telkomsel pada tahap awal rencananya akan mengcover wilayah-wilayah Jakarta di 6 lokasi residensial di Kelapa Gading, di Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutra. Sementara itu untuk kota lainnya juga akan segera menyusul di Batam, di Medan, di Solo, di Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar, dan Balikpapan. Kemudian nantinya akan disusul dengan kota-kota berikutnya lagi ya. Jadi kalau ada yang bilang, wah cuma ada di Batam. Enggak tuh, rencananya banyak. nggak mungkin. Maunya langsung besar kalau sekarang nih ya. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Telkomsel ini adalah membuat 5G hadir di Indonesia dengan sangat cepat. Ya, uji laik operasi aja dulu ya. Tapi paling nggak, kalau ULO-nya sekarang harusnya cepat banget ini masuk 5G-nya ya. Jadi pertama-tama terima kasih banyak Telkomsel sudah berupaya menghadirkan 5G lebih cepat lagi di Indonesia. Akan tetapi, penggunaan pita 2300 ternyata membuat produsen smartphone kaget dan mereka nggak siap. Pita 2300 adalah pita yang umumnya digunakan untuk 4G karena emang optimal untuk 4G terutama untuk daerah perkotaan untuk memperoleh kecepatan yang tinggi. Ya, efeknya banyak smartphone yang tidak memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan 5G di pita 2300 ini. Oke. Kalau kalian baca bahwa band itu ada N-nya di depan, tadi kan dibilang N40 segala macam, itu penamaan band aja ya. Umumnya kalau 5G itu depannya ada N dan penamaan belakangnya itu pakai angkanya untuk variasinya. Nah, untuk 5G yang digunakan Telkomsel ini di 2300 disebut sebagai N40. Nah, jadi kalau ada smartphone yang katanya bisa 5G ready tapi tidak memiliki band N40 dalam spesifikasinya, kemungkinan besar tidak bisa memanfaatkan 5G-nya Telkomsel di pita 2300. Ingat, 5G-nya Telkomsel di pita 2300. Itu kata kuncinya, dua itu. Saya tidak bilang berarti tidak bisa 5G, ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena meski semua modem 5G dalam smartphone akan bisa memanfaatkan semua pita yang ada, tapi ada komponen disebut komponen RF komponen. Ini berada di luar modem. Komponen inilah yang menentukan kemampuan sebuah smartphone dalam memanfaatkan pita-pita tertentu. Umumnya kalau komponen RF-nya tidak bisa bekerja di pita 2300 ya tidak bisa diaktifkan pakai software karena hardware-nya emang nggak ada gitu ya. Nah, tentunya ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada smartphone yang memiliki komponen RF untuk 2300 tapi tidak diaktifkan. Kayak gini-gini umumnya adanya di flagship. Bisa jadi ya. Jadi flagship itu bikin semuanya aja lengkap tapi nggak usah diaktifin aja. Ya itu harganya tinggi nggak apa-apa dong. Nanti tiba-tiba ada kebutuhan ya tinggal di update pakai software. Tapi berarti hardware-nya harus ada dulu. Kalau hardware-nya nggak ada ya nggak bisa. Nah, jadi apakah ini berarti semua smartphone 5G ready yang tidak bisa memanfaatkan 5G di pita 2300 atau N40 sudah pasti tidak bisa pakai 5G di Indonesia? Ntar dulu, karena harusnya 5G di Indonesia itu nantinya akan bisa pakai mungkin 700, kan udah disiapin 700-nya, 2600 juga mungkin, 3300, 3500 juga bisa ya. Tapi bukan tahun 2021 ini.
Lalu masih ada operator lain nih, masih ada Indosat yang bisa memanfaatkan pita 2100-nya yang dimiliki oleh dia, ya. Kalau yang dibahas akhir-akhir ini kan katanya Indosat itu mau merger dengan Tri, kalau itu benar-benar terjadi berarti digabung mereka punya pita 2100 yang cukup lega di situ. Jadi bisa aja dia menggunakan 2100-nya. Nah, bahkan Indosat dan XL ini mungkin saja bisa memanfaatkan teknologi DSS atau Dynamic Spectrum Sharing untuk aktifin 5G di jaringan 4G yang mereka sudah miliki sekarang. Kan bebas ya teknologinya, apa aja mau digunakan boleh. Jadi lebih tepatnya kalau smartphone kalian belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan band N40 atau pita 2300 itu sekarang, itu berarti belum bisa memanfaatkan 5G-nya Telkomsel yang segera diluncurkan di tahun 2021 ini. Bukan berarti tidak bisa memanfaatkan 5G di Indonesia. Udah pasti nggak bisa 5G nih, gagal nih, nggak bisa 2300. Nggak gitu ya. Karena masih ada kemungkinan pita lain yang bisa diaktifkan untuk 5G Indonesia. Dan sebagian besar smartphone 5G itu hanya bermasalah dengan band 2300 doang. Dia nggak punya masalah sama yang lain, 700, 2600, 1800, 2100, nggak ada masalah. Itu bisa semua. 2300 doang nih yang masalah. Karena sejauh pengetahuan kami di daerah Asia Pasifik itu baru satu operator yang pakai 2300. Telkomsel jadi operator kedua. Ya, jadi jangan sedih dulu. Indonesia akan maju dengan 5G-nya kok. Oke, sejauh ini itulah perkembangan 5G di Indonesia. Siapa yang kemarin bilang 5G Indonesia masih akan lama sekali? Dan bicara soal 5G yang merata, justru segera dengan dibebaskannya band 700, 5G harusnya jadi bisa memiliki jangkauan yang luas, ya. Dan aturan mengenai berbagi spektrum antar operator itu ada aturan mainnya, ya. Itu akan membuat para operator bisa berbagi resource 5G mereka. Ini membuat 5G Indonesia jadi terlihat dirancang untuk dapat bisa lebih mudah merata lagi. Tentunya semua akan butuh waktu untuk dapat bisa meluas. Kita mulai dari jangkauan yang kecil dulu, nggak mungkin langsung dar seluruh Indonesia. Gila, itu susah banget ya. Dan harapan kami sih kalian tidak perlu terlalu skeptis terhadap 5G. 5G ini akan datang dan nggak bisa dibendung. Perhatikanlah mereka-mereka yang mencela dan menghujat 4G sekitar 10 tahun yang lalu. Itu terjadi loh ya, banyak banget gitu. Mereka sekarang menggunakan 4G dan menelan rasa malu mereka karena pakai teknologi yang direndahkan, dihina, dan ditolak 10 tahun yang lalu. Ya udahlah, kita sambut aja era 5G di Indonesia ini. Oh ya, bisa saja apa yang kita bahas tadi itu berubah seiring dengan perkembangan ya. Tapi setidaknya inilah perkembangan hingga kisaran pertengahan Mei 2021. Nah, kedepannya kami akan mengupdate lagi pembahasan mengenai 5G di Indonesia ini. Kalau rasanya ada yang masih kurang, kalian bisa cek dulu detail-detail mengenai teknologi 5G di video-video kami sebelumnya mengenai teknologi 5G tentunya ya. Dan kalau masih ada yang merasa perlu dipertanyakan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai 5G kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan teknologi berikutnya. Saya Didi Irfan, jaga TV.